Sahabat Ajo Sukri Umar, kembali kita bertemu dalam channel Ajo Sukri Umar, akan membahas dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kekinian. Tapi yang perlu kita ingat dan kita perhatikan adalah diskusi-diskusi ini akan bermuara kepada motivasi, inspirasi dan kreativitas apa yang kita lakukan terhadap sesuatu yang kita bahas. Kali ini sahabat Ajo Sukri Umar, kita akan membahas sebuah informasi yang belakangan viral di tengah masyarakat, di dunia maya dan dunia nyata, yakni penemuan jenis bebatuan langka di perbukitan Bukit Barisan, tepatnya di Korong Surantiah, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, untuk mendiskusikan fenomena itu dan apa yang mesti dilakukan ke depan, kita berdiskusi pada kesempatan ini dengan ahli geologi Pak Ade Edward. Beliau kalau selama ini identik dengan membicarakan persoalan gempa. Hari ini kita tidak bicarakan soal gempa, Anda usah khawatir, tapi kita menemukan, membicarakan bagaimana penemuan semacam andesit yang ditemukan di Surantiah. Pak Ade, ini menjadi pembicaraan masyarakat sejak beberapa hari terakhir ini, dan kita tahu Pak Ade juga sudah melakukan survei awal ke lokasi tersebut. Tentu secara kasat mata sudah melihatnya. Nah, saya ingin memastikan dulu supaya sahabat Ajo Sukri Umar ini yakin apa yang kita bicarakan ini tepat sasaran. Ini Pak Ade adalah ahli geologi tamatan ITB ya. Dan terkhusus adalah tentang belakangan ini mencari-cari kabarnya tentang andesit yang agak langka di dunia. Nyatanya ditemukan di kampung Pak Ade sendiri, di Padang Pariaman. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak Ade? Baik, terima kasih Pak Ajo Sukri ya. Siap. Teman saya sejak lama, sekampung juga ya. Sedikit tentang informasi ditemukannya satu potensi alam lah ya. Dan sebagian kalangan bilang ada potensi peninggalan budaya juga, bisa jadi ya, perlu kajian. Namun saya sebagai seorang ahli geologi di Sumatera Barat, cukup lama lah menjelajahi Sumatera Barat ini sejak tahun 91. Saya berdinas di Sumatera Barat sampai sekarang. Cukup, alhamdulillah lama, semua daerah. Nah, memang ada ketika kita juga 4 tahun yang lalu itu kita alumni geologi, orang Padang alumni geologi di Bandung, membawa konsep baru. Bukan konsep ya, yang di luar sudah lama sebetulnya, apa yang dikenal dengan geopark. Ya, sejak 4 tahun yang lalu mulai kita kenalkan, kita bikin komunitas Geopark Lana Minang, yang alhamdulillah dapat bisa dikenal oleh publik sekarang. Semua juga sudah demam geopark sekarang. Nah, ya mudah-mudahan terus ada Geopark Ciloke, Geopark Sawalunto, Geopark Sianok, ya alhamdulillah sebuah hal baru sejak 4 tahun yang lalu dalam pengembangan potensi alam Sumatera Barat di sektor konservasi, pariwisata dan edukasi. Sebetulnya geopark itu ketiga aspek. Nah, kembali kepada temuan saudara-saudara kita yang viral belakangan, adanya munculan singkapan batuan yang jarang sekali kita temukan. Makanya menjadi viral karena tidak pernah ditemukan di Sumatera Barat batuan seperti bambu bersusun-susun rapi begitu ya, sehingga menjadi suatu keanehan bagi publik kita. Nah, sebetulnya secara geologi setelah saya tinjau ke sana dan juga kita pelajari dari referensi-referensi termasuk peta geologi, bahwa Sumatera Barat memang daerah vulkanik aktif, ya, makanya ada gunung-gunung api. Kita juga Sumatera Barat daerah tektonik aktif, makanya juga sering gempa yang selama ini sudah kita rasakan bersama dan kita hadapi dengan alhamdulillah cukup baik lah sebetulnya. Nah, ketika kita membawa geopark itu salah satu item itu memang
yang kita temukan di Surantiah ini, Korong Surantiah ya namanya, Nagari Lubuk Aluang ini, suatu yang surprise bagi kami dari sebagai inisiator Geopark di Ranah Minang, bahwa item ini sebetulnya salah satu yang menjadi item bernilai. Kalau kita lihat klik saja Hong Kong Geopark, pasti keluar ini batuan seperti ini. Mirip ya? Mirip. Nah, Hong Kong Geopark itu namanya struktur geologi batuan ini dikenal itu secara ilmiah itu ada columnar joint. Columnar joint. Columnar joint, nah itu bahasa kitanya itu kekar kolom. Jadi dia batuan itu membentuk retakan-retakan, tapi hasilnya membentuk kolom-kolom hampir besar, prismatik, bisa segi 4, segi 6, bahkan ada yang segi 8. Yang di Surantiah itu segi berapa? Cenderung ke segi 6. Yang banyak dipakai oleh masyarakat untuk batu mejan seperti itu ya? Nah itu kearifan lokal kita sebetulnya. Kawasan itu dikenal juga, kami di kampung di sana, di Pariaman lah umumnya ya, menjadi sumber batu mejan. Tapi ketika sumber batu mejan sudah dikeluarkan oleh masyarakat sejak tahun-tahun puluhan tahun lalu, itu tidak ada kecurigaan tim ahli, misalnya ini ada fenomena apa? Kok belakangan baru muncul, lalu kita ramai-ramai ke sana? Ya, ketika ditemukan fenomena batu-batu mejan yang diambil di Bukit Batu Mejan namanya di sana itu, sampai ke pokoknya ke Padang Pariaman umumnya dari sana batu mejannya. Nah memang itu peninggalan sejarah juga, batu mejan itu juga dari batu kan, termasuk teman-teman menhir juga itu dari batu yang terbentuk secara alamiah dengan sempurna. Umumnya kita menemukan batu itu kan bulat umumnya, apalagi kalau di sungai. Tapi ini batunya memanjang seperti pipa persegi. Nah ini tentu dari sebuah proses yang khusus. Nah, columnar joint ini tersingkap di sana cuman rasanya 2 minggu yang lalu ya kiranya. Selama ini tidak tersingkap. Nah, ya dalam bentuk utuh. Jadi tersingkapnya dapatnya itu potongan-potongan. Artinya dari situ kita sudah menduga di kawasan Padang Pariaman ini ada sumber columnar joint tadi. Tapi 4 tahun kita menunggu, mencari-cari, mengumpul informasi, baru sekarang dapat. Makanya ini sangat berharga bagi Geopark Ranah Minang sebetulnya. Kalau dibandingkan columnar joint itu yang muncul ke permukaan itu jarang. Itu sudah ditindaklanjuti dengan pembicaraan terbatas dengan grup internal, sudah di internal Geopark ya. Memang ini columnar joint termasuk di ahli-ahli geologi di Sumatera Barat sudah komunikasi columnar joint. Oleh sebab itu ini perlu kita kembangkan. Nah, kenapa dia memiliki keunggulan, memiliki nilai penting, ya, sesuatu nilai unik, ya, itu kan biasa muncul sebuah keunggulan, keunikan itu salah satu dari kelangkaan. Dan ini langka. Nah, ya, kalau dia umum saja ketemu tidak bernilai lagi kan banyak lah. Tapi kenapa columnar joint ini menjadi ikonnya Geopark Hong Kong? Ya karena dia langka di dunia. Di Sumatera yang dari penelusuran kami selama ini yang kedua. Setelah? Sebelumnya Jambi, Geopark Merangin ada. Tapi itu terbenam di bawah permukaan. Oh, tidak muncul ya? Tidak muncul. Kalau ini muncul ke atas dan bisa menjadi sebuah tebing columnar joint seperti di Hong Kong kurang lebih ya. Hong Kong itu sempurna sekali. Di sini mungkin tidak sesempurna yang di Hong Kong, tapi di bawah Hong Kong sedikit. Bisa kita memiliki tebing setinggi 25 sampai 50 meter. Kalau dibenahi secara baik dan lebarnya bisa sampai 100 meter, cukup besar. Ya. Oleh sebab itu ini perlu menjadi perhatian kita semua. Perlu kita sampaikan juga sebagai bagian sebuah edukasi, karena memang Geopark itu sebuah edukasi juga sebetulnya agar kita bisa paham ya. Kenapa dia langka itu, columnar joint ini terbentuk dari larutan magma yang menerobos ke permukaan melalui celah sempit. Ya, dari bawah. Dari bawah. Dia naik ke atas. Dia menerobos, bisa berdiri, bisa miring, bisa sejajar, ya berbagai macam bentuk
rekahan tempat dia menelusup, dan otomatis itu tentu terbentuk di bawah permukaan. Jauh di dalam. Jauh di bawah Makanya permukaan. jarang ditemukan. Sehingga jarang yang ketemu muncul ke permukaan. Kecuali daerah-daerah yang aktif pengangkatannya. Kita tahu Bukit Barisan itu kan awalnya terbentuknya Pulau Sumatera ini. Terjadi pengangkatan, maka terbentuk Pulau Sumatera. Muncullah itu. Nah, batuan ini dari peta geologi, kajian-kajian geologi itu di dalam satuan umurnya termasuk terbentuk pada masa era-era tersier quarter, itu kurang lebih 40 sampai 60 juta tahun yang lalu pembentukannya. Nah, ya. Kemudian terangkat, terbentuk Pulau Sumatera, turun lagi jadi lautan, ya. Lalu naik lagi, lautnya surut, jadilah Pulau Sumatera kita. Nah itu makanya itu daerah tua sebetulnya, daerah Bukit Barisan itu daerah tua di Pulau Sumatera. Itu penelusupan larutan magma tadi itu makin ke atas kan terjadi pendinginan. Nah makin mendekati ke atas terjadi pembekuan secara perlahan. Nah ketika pembekuan itulah terjadi retakan-retakan tadi akibat penyusutan. Ya, setelah terbentuk lalu menyusut. Nah ya batuan itu menyusut, membentuk kolom-kolom tadi. Nah pembentukan itu aliran itu bisa dikenali kalau dia tiangnya tegak begini, vertikal, alirannya itu tegak lurus terhadap kedudukan tiang tadi. Nah kalau dia rebah, artinya alirannya dari bawah. Nah kalau di sini agak miring, artinya alirannya miring ke atas nih, dari sini ke atas. Nah itu bisa kita lihat dengan ukuran kurang lebih diameter 20 cm lah, pipa-pipanya. Dan ditemukan itu batang-batangnya yang tanpa patah itu sampai ada yang 8 meter, seperti pipa. Jadi masyarakat menemukan. Nah kebetulan kawasan itu memang bagi masyarakat selama ini jadi daerah pertanian. Ya, di daerah pertanian, kemudian ada penggalian terakhir ya, ada penggalian untuk kegiatan pembangunan sehingga tersingkap. Nah ke depan tentu potensi bernilai kita ini bisa bernilai apabila dikemas dengan tepat. Nah ini tentu kembali kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat mau diapakan. Karena ini memiliki nilai keunggulan, keunikan, kelangkaan yang tinggi, dan kita juga sudah berkomunikasi. Ini pemerintah daerah dapat sesuai dengan permintaan masyarakat dapat diajukan menjadi kawasan cagar alam geologi nasional. KCAG dikenal itu yang diatur dengan undang-undang. KCAG itu diajukan ke Badan Geologi Kementerian ESDM untuk diteliti lagi secara detail, lalu ditetapkan menjadi kawasan cagar alam geologi nasional. Nah kalau sudah ditetapkan menjadi kawasan cagar alam geologi nasional, itu Padang Pariaman bisa mengajukan menjadi geopark nasional dulu. Nah, membawa potensi-potensi geosite yang ada di sekitarnya. Padang Pariaman dan sekitarnya, salah satu Nyarai. Nyarai itu memiliki keunggulan juga. Itu batuan granit yang lapuk menjadi tererosi, ya, tergerus sehingga membentuk kolam-kolam di dalam batu itu memiliki nilai keunikan juga sebetulnya. Bisa diajukan menjadi kawasan cagar alam geologi sebagai dasar untuk bergerak menuju geopark nasional dulu. Jangan kita berpikir geopark global dulu. Nasional saja sudah bagus. Nah, itu Pak Sukri, mudah-mudahan ini semua pihak bisa menyikapi dengan bijaksana agar potensi kita tidak menjadi mubazir. Sebelumnya sebetulnya kolumnar joint kakar kolom ini saya temukan sekitar tahun-tahun masih zaman Orde Baru ya, masih itu di Painan sebetulnya. Ya, tapi tidak banyak. Selatan. Ada muncul ke permukaan, tapi karena belum menjadi perhatian, itu habis ditambang untuk material. Sekarang udah rata dengan tanah, udah dibangun di atasnya, hilang sudah. Di pesisir selatan ada satu. Ya. Jadi karena ini
potensi dan langka di dunia. Langka di dunia. Di Sumatera aja baru dua. Dan adanya kalau sudah menjadi kelas internasional itu ada di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Nanti kalau ini terselamatkan, Ya, kita nggak usah jauh-jauh ke Hong Kong. Ada di Surantia, yang jaraknya dari Padang itu sekitar 25 kilo. Atau setengah jam perjalanan. Dari bandara dekat sekali. Pas. Nah, dari pengalaman-pengalaman Pak Ade dan para ahli, ini apa langkah-langkah yang mesti dilakukan? Karena dia kan terungkap ketika di lokasi itu kan ada penambangan, dan ini penambangan resmi kan, yang punya izin secara resmi. Nah, tentu kalau disuruh ada penyuruhnya, ditagah ada penagahnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam penemuan ini. Apa langkah-langkah taktisnya? Jadi kita mengambil contoh bagaimana kegiatan pertambangan itu sebetulnya kalau konotasi selama ini kan merusak. Ya, kalau kita lihat di bekas tambang Kandi, ya, menjadi kolam, ya, kemudian tebingnya itu tersingkaplah batuan itu secara bersih, ya, berlapis-lapis yang di Sawalunto. Kemudian juga yang baru yang ada di Kiliran Jauh, itu menjadi daerah konservasi justru, termasuk banyak kawasan-kawasan wisata alam di bekas daerah tambang, termasuk di Jawa Timur, kemudian juga di Bangka Belitung, ya. Nah, tergantung bagaimana penataannya, ya, yang direncanakan sejak awal. Jadi penambangan itu yang ditambang yang memang tidak memiliki nilai yang lebih tinggi, silahkan berjalan terus. Yang aset ini kita selamatkan. Yang longsor-longsor yang sudah hancur segala macam, silahkan itu digunakan untuk material pembangunan, karena kita kan harus membangun. Kan tidak mungkin kita tidak membangun, ya. Material pembangunan itu Padang ini dibangun dari material sebagian besar dari Padang Pariaman, pasir, batu, kerikil kan dari Padang Pariaman. Makanya jadilah Kota Padang pembangunannya. Nah, jadi kita tidak mempertentangkan antara eksploitasi dengan konservasi. Sebetulnya eksploitasi dengan konservasi itu bisa diseimbangkan, sepanjang itu memberikan manfaat yang lebih besar. Direncanakan, ditata dengan baik. Silahkan tambangnya berjalan di material-material yang memang tidak begitu bernilai tinggi, ya. Tetapi yang utuhnya sebagian itu dipertahankan. Nah, bisa dikombinasikan sedemikian rupa tambang ini justru untuk mempersiapkan tebing tadi, daripada mengeluarkan biaya lagi untuk mempersiapkan membenah itu, dikombinasikan saja kegiatan pertambangan yang reklamasinya nanti meninggalkan tebing yang sudah bersih, yang sudah ditata, sehingga tambangnya selesai, pariwisatanya juga bisa berjalan. Namun wisata itu bisa bersamaan dengan pertambangan. Wisata edukasi, yaitu di studi field trip ke lokasi tambang, itu wisata juga. Wisata edukasi, ya, ke pabrik-pabrik misalnya, itu juga wisata juga. Jadi antara pariwisata dengan industri itu sesuatu yang tidak bertentangan sebetulnya, bisa disinkronkan, terutama wisata edukasi, ya, misalnya wisata ke pabrik teh, itu kan sebuah wisata edukasi ke bagaimana pembangkit listrik panas bumi Solo Selatan misalnya. Nah, itu kan bagian dari edukasi, edutourism kan. Nah, ini yang sektor ini yang perlu kita raih juga, edutourism ini. Nah, ini menambang, nampak ini mulai dikerjakan, field trip bisa berlangsung. Nah, dan ini bisa menjadi kegiatan ekonomi. Break even point-nya tinggi, ya. Karena tidak perlu dibangun, tidak perlu apa-apa. Alam terbuka itu saja yang menjadi objek. Tinggal menjualnya. Tinggal bagaimana menjualnya. Nah, saya sarankan pada Pak Datu juga nih, yang juga tokoh lah di Lubuk Alung, bisa menggerakkan anak nagari membuat event-event dari sekarang untuk edukasi. Tinggal mendatangkan pakar, setting untuk sebuah event satu hari, misalnya field trip. Karena mahasiswa geologi belum tentu semuanya, mahasiswa geografi dan lain-lain belum tentu semuanya pernah memegang itu columnar join yang sebagus itu. Nah, yang umum kita sebetulnya air terjun Lembah Anai itu adalah kawasan struktur geologi columnar join.
Tapi belum sebagus Tapi tidak sempurna. Iya, iya. Baloknya itu, pipanya itu, kolomnya itu masih tidak lurus. Yang di Surantiah ini sempurna. Nah, di Suranti ini hampir sempurna, lurus. Iya. Nah, Pak De, sebelum terlanjur, artinya sebelum aset ini habis, sebagaimana fenomena yang ditemukan di daerah lain yang disebutkan di pesisir, tadi, ya, habis artinya ditambang. kan harus ada proaktif dari Pemda secepatnya. Ya. Kenapa? Satu sisi penambang kan punya izin. Ya. Kalau tidak dilakukan komunikasi cepat, mereka kan tidak ada larangan untuk menambang terus kan? Ya, mereka Lalu dilakukan pendekatan secepatnya oleh Pemda. Ya, ya ini tentu pemerintah daerah setempat segera bersama masyarakat dan pihak swasta pengusaha yang berizin Mencari jalan tengahnya ya. menjadikan jalan tengahnya, mendiskusikan bagaimana semua diakomodir. Iya. Bahwa ini jadi Pertambangan berjalan, pertambangan jalan tertata dengan baik. baik, sisanya nanti tinggallah Objek wisata aja. objek wisatanya sebagai wisata edukasi, bisa konservasi dan lain-lain. Karena setelah kan si perusahaan tambang itu kan memiliki kewajiban reklamasi. Iya. Ini terbantu. Nah, inilah menjadi Iya. solusi reklamasinya. Tidak berat lagi untuk Tidak berat lagi reklamasi. karena sudah dibiayai. Dan perusahaan kan membiayai reklamasi. Iya, Nah, tinggal reklamasinya kita arahkan menjadikan kawasan ini nanti ditinggalkan menjadi kawasan tebing yang bersih, yang sudah bersih, yang mencerminkan, memperlihatkan pada publik struktur geologi kolumnar joint tadi. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan bisa juga di sana cagar budaya ya Pak De. Misalnya ada temuan-temuan lain selain temuan dari geologi tadi. Iya, ya. Kehidupan masyarakat itu kan sudah berlangsung sejak jauh lagi. Kita tidak tahu apa fenomena yang terjadi. Tapi yang pasti di generasi orang-orang tua kita, ya, karena ini bentuknya unik, teratur, seperti dibentuk, ya, seperti dipahat, ya, seperti dicetak, sudah dijadikan batu meja. Iya. Nah, siapa tahu generasi-generasi sebelumnya juga sudah melihat itu dan menjadikan mungkin menjadi bangunan, menjadi apa, menjadi candi dan lain-lain. Di bagian atasnya tentu, karena dia lihat ini bisa dijadikan candi. Iya. Ini dijadikan, itu ada tiang itu yang sampai tinggi panjang 8 meter. 8 meter. Kan bisa jadi tiang teras juga sebetulnya. Iya. Bisa jadi bahan bangunan tanpa diolah, tinggal dibentuk, disusun saja. Dan bisa saja ada candi atau punden berundakan namanya di atas sana. Ada kemungkinan generasi terdahulu memanfaatkannya sebagai tempat pemujaan kah, atau memang tempat perkampungan. Nah, itu tinggal ditelusuri Penelitian di penelitian bidang kebudayaan arkeologi. Jika itu ditemukan, asetnya semakin mahal. Nah, jadi ya double lah. Di bawahnya cagar alam geologi, di dalam batuannya, di atasnya cagar budaya. Cagar budaya. Satu kawasan, lebih komplit lagi. Akses dekat lagi dengan bandara. Dan kemudian kalau ditata dengan baik, itu kawasan itu kan dekat sekali lokasinya dengan ada tapian putih, gor, Nyarai gor itu ya, gor yang sudah dibangun baik. Itu kan dekat sekali karena cuma dari gor itu cuma jarak 1 kilo. Bisa ya jarak 1 kilo kalau kurang lebih. Lokasi si tebing kolumnar joint ini. Nah, bisa gor ini ya tidak hanya ada olahraga saja, bisa untuk aktivitas pariwisata juga di sana segala macam. Yang objek-objeknya kebetulan di kawasan Suranti itu ada kurang lebih 15 sampai 20 titik objek wisata alam. Ada Nyarai, ya ada Babang, ada Tapian Putih dan banyak lagi yang bisa dikembangkan sebagai kawasan terpadu wisata alam. Nah, ini perlu dibikinkan perencanaan dengan baik. Pak De, selama ini kan termasuk ya sosok yang gigih lah ya, agak nyinyir lah, mendorong bagaimana wisata geopark ini berjalan dengan baik. Nah, ini sebagai inspirasi bagi masyarakat terutama yang berada di Lubuk Alung ya. Kalau masyarakat biasa melihat kan biasa-biasa saja, Pak De. Oh, ini batu biasa aja. Oh, ini batu biasa aja. Ini perlu lecutan dari Pak De, kira-kira seperti apa betul aset ini yang harus kita selamatkan? Apakah memang banyak yang hobinya nanti berwisata ke alam seperti itu? Iya, kalau melihat batu biasa sih biasa saja. Iya, apalagi masyarakat sekitar. Iya. Tapi masyarakat sekitar selama ini kan juga belum pernah melihat karena baru sekarang tertutupnya ya. Ya. Dan itu memang seperti dibangun dengan rapi, tersusun dari
susunan batang bambu lah berdiri begitu, ya, rapi sekali dan itu buatan alam, ya, tidak dipahat, tidak di apa, itu betul-betul pure buatan alam karena tidak mungkin manusianya masuk ke 1 kilo ke bawah bumi ini, kan waktu pembentukannya. Jadi dan bagi masyarakat setempat juga pasti pengen tahu. Sekarang saja sudah banyak masyarakat apa sih, cuman sayang baru sedikit yang tersingkap, belum bisa dilihat karena melihat ke atasnya juga susah karena lawan longsor dan itu hati-hati. Nah ini sementara waktu memang harus dibenahi karena daya tariknya sangat tinggi. Masyarakat tuh sudah mulai lihat aja minggu nanti, Sabtu Minggu sudah pada sementara datang. kita belum siap. Nah makanya ini segera disiapkan pengamanannya, perlindungannya dan memfasilitasi keingintahuan masyarakat karena itu bagian dari edukasi sesuatu hal yang baru. Dan Jadi, tidak membahayakan. Dan agar tidak membahayakan, ya dalam waktu dekat mungkin kita yang longsor-longsornya kita bersihkan sehingga tebingnya lebih bersih. Kan itu mumpung di sana ada pekerjaan tambang juga, yang longsoran itu silahkan dia jual sebagai barang tambangnya, tidak ada masalah. Tinggalkan tebingnya itu sedikit, sambil dibenahi, disiapkan bersama-sama dengan pemerintah daerah mengembangkan konsep kawasan terpadu di sana. Ya betul juga kata Pak Sukri. Dengan fasilitas aksesnya dekat, ya, kemudian pendukungnya ada GOR, kemudian objek wisatanya di situ wisata alam semua itu ada hampir 20 titik, ya. Transportasi relatif aman ke sana. Dekat, aman, ya, cuaca juga bagus dan yang tak kalah penting adalah semua sungai di sana airnya jernih. Masih alami ya? Alami, jernih, ya. Lihat aja Nyarai itu luar biasa jernihnya. Masih bisa nangkap ikan dengan tangan. Ya, nah ini jadi wisata konservasi juga, wisata edukasi, dan yang utama adalah itu menjadi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Ya, oleh sebab itu pemberdayaan masyarakatnya itu harus diutamakan. Jadi semua tidak ada yang dibangun-bangun. Nah ini catatan, tidak ada yang dibangun di beton dan lain-lain. Itu dibiarkan alami, cuma ditata. Mau bikin nanti jadi lantainya paving block, ya dari pecahan batuan itu yang disusun baik-baik. Tidak perlu dibeli semen ya? Tidak perlu beli semen, tidak perlu beli paving block. Itu batu itu disusun dengan baik, itu akan menjadi paving block alami. Di mana coba ditemukan paving block alam di Indonesia ini? Nah, mungkin di Bali ya. Dan itu ternyata ada di tempat kita. Ada di tempat kita, cuma diambil, pindah-pindah. Dan itu dikerjakan secara gotong royong. Nah, disitulah kuncinya itu. Ya, kalau ada programnya padat karya, masyarakat setempat yang dipekerjakan, sehingga uang pemerintah daerah itu ya kembali ke masyarakatnya. Jangan masyarakatnya diboyong misalnya kemana, ke Bali, ya duit kita terbang ke Bali dong. Tapi duit daerah, uangnya daerah, dibikin program pemberdayaan masyarakat. Masyarakatlah yang dibayar untuk itu. Ya, berputar uang di situ. Berputar uang di situ. Kan kita perlu perputaran uang itu. Daripada uang daerah dikeluarkan ke luar kan merugikan daerah sebetulnya. Ya, perputaran di luar yang bertambah. Misalnya di Bali dan lain-lain. Nah, ini padat karya. Nah, disitulah kenapa program padat karya itu sebetulnya menjadi program prioritas dalam pengentasan kemiskinan seharusnya. Nah, ini yang harus kita dorong lagi, program padat karya, sehingga hasilnya masyarakat itu juga yang akan mengelola melalui kelompok-kelompok masyarakat. Sekarang kan sudah ada kelompoknya di sana, ya. Penggerak pariwisata, kelompok Forum Anak Nagari, Forum Anak Nagari, bikin event dan lain-lain. Nah, banyak sekali peluang bagi generasi-generasi muda untuk mengembangkan potensi ekonomi setempat. Lagian juga ini akan aset ya diselamatkan bersama-sama. Wisata itu kan orang nggak nonton aja. Pasti kulinernya juga akan berkembang. Ya berkembanglah di sana, ada acara Malamang. Kan di sana itu kan Malamang ya. Buah durian. Nah, aku di sana juga daerah pusat durian itu, Pasar Usang Lubuk Alung itu kan masuk pusat durian. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan, termasuk ke kulinernya, ya adat nagari, Cimarantang segala macam juga kan sudah mulai hilang. Bisa kita hidupkan lagi di kawasan itu. Nah, beberapa daerah yang sudah pernah Pak Ade dorong bersama teman-teman tentang Minang Geopark ini, dari pengalaman di situ apa himbauan untuk masyarakat sekitar yang baru kita temukan pada saat ini, Pak? Jadi yang kita coba ya mendorong secara terstruktur itu melalui dinas-dinas untuk pengembangan geopark. Tetapi secara mandiri kita juga melakukan pembinaan pendampingan terhadap nagari-nagari yang
Pertama, masyarakatnya kondusif untuk mau bekerja sama sesama mereka, mau bergotong royong. Kemudian ada potensinya, lalu diberikan pendampingan. Sebetulnya Nagari itu bisa secara mandiri mengembangkan potensi wisata alam Nagari masing-masing. Yang kita coba seperti Nagari Talang Babungo, itu sekarang sudah memiliki kawasan wisata Pincuran Putih namanya, dan itu mandiri. Mereka bangun dengan dana Nagari, swadaya, lalu gotong royong, bantuan perantau, betul-betul mandiri Nagarinya. Sekarang itu dikelola oleh Bumnak. Nah, awal tahun kemarin malah mendapat predikat itu menjadi Duta Bumnak Nasional Pincuran Putih Talang Babungo, Kabupaten Solo itu. Kemudian beberapa nagari dengan potensi alam tanpa harus dibangun-bangun. Kalau sudah dibangun, ya wisata alamnya jadi berkurang. Tidak dibangun dengan konstruksi-konstruksi beton. Ya, berarti kan memang harus ada kearifan lokal, kemudian ada swadaya dari masyarakat, sehingga ini bisa dikerjakan secara bersama-sama, bergotong royong. Jangan menunggu proyek-proyek dari pemerintah, jalan aja apa dulu, apa adanya. Baik. Jadi pengalaman juga yang dibangun-bangun dipaksakan dengan sifatnya proyek konstruksi, ya itu tidak terpakai. Tidak terpakai. Nah, justru yang terpakai, termanfaatkan itu yang dibangun oleh masyarakat dengan teknologinya, dengan barang-barang, bahan-bahan terpilih setempat, justru itu yang jadi. Nah, terakhir ada Simaraso juga begitu, dia punya gua. Ya, gua kita provokasi aja, tapi provokasi untuk motivasi. Yang positifnya. Yang positif, provokasi juga namanya tuh, ya diprovokasi juga. Adik-adik, bapak-bapak punya potensi bisa. Nah, sudah berkembang sekarang menjadi wisata alam. Nah, kalau sudah berkembang, sudah mulai usahanya jalan, 1 bulan penghasilannya berapa, nah baru bisa diajukan ke CSR, ke dinas-dinas, sudah dapat bantuan dari Dinas Kehutanan, dari BI, karena sudah berjalan. Tapi kalau belum berjalan, jangan minta-minta bantuan dulu. Lihatkan dulu. Lihatkan dulu kinerjanya. Kemudian juga di Agam tuh ada Dalko. Itu tidak hanya batu di sungai itu kan biasa bertebaran. Hanya disusun batunya ke samping, batu sama batu biar airnya, sehingga menjadi aman dan lain-lain. Udah jadi saja. Lalu dibikin pondok-pondok dari bambu, dari kayu setempat, jalannya dari susunan batu. Ya itu yang lebih bernilai dan unik, nggak ada persamaan di tempat lain. Kan? Ya, bikin kolam renang ya lebih baiklah di alam itu dijadikan lubuk, batunya disusun, disisihkan kan jadi lubuk dia. Lalu dibendung di bawah. Jangan minta dulu Kopemda minta di beton bendungannya baru jadi. Ya enggak menarik. Jalan setapaknya juga seperti dari itu. Alamnya, kolom-kolom itu. Kolom-kolom batu itu semua, dan itu di dunia juga dikembangkan hal-hal demikian. Makanya geopark itu menjadi konsep global sebetulnya. UNESCO mengembangkan konsep geopark itu bagaimana pengembangan potensi itu, konservasinya berjalan, edukasi berjalan, tapi ekonomi masyarakat juga meningkat dengan itu. Nah, inilah Sumatera Barat cocoknya memang wisata alam. Baik. Ya. Baik, Pak Ade, ini bahasa tadi memprovokasi dalam artian positif harus kita lanjutkan di Nagari Lubuk Alung Surantih ini secara bersama-sama. Ya, kita berikan advokasi karena apa? Sahabat, ini sudah disampaikan oleh Pak Ade, ini temuan langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Bahkan tadi perbandingannya hanya ada di Hong Kong ya, walaupun belum sesempurna itu. Nah, aset ini tentu perlu kita selamatkan secara bersama-sama tanpa merugikan pihak manapun. Nah, untuk menyelamatkan ini tentu perlu langkah cepat dari pengambil kebijakan supaya kita jangan terlambat. Mudah-mudahan sahabat, ini bisa menjadi potensi yang kita bisa gali dan kembangkan secara bersama-sama demi kebaikan masyarakat dan memberikan multiplier efek bagi masyarakat, terutama adanya kunjungan wisata geopark di Surantiah, Lubuk Alung. Karena Nagari Korong tersebut dekat dengan bandara dan juga dekat dengan pusat pemerintahan. Mudah-mudahan dan ini bisa kita lakukan, kita dorong secara bersama-sama. Terima kasih dari kita, Pak Ade dan saya, Ajo Sukri Umar.
kita akan bertemu lagi dengan diskusi tema untuk inspirasi lainnya bagi masyarakat.